Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadullah, usini nafsi wa yakum bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakka wa zakkara isma rabbih wa shalla. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafur, Allah Rahman, Allah Rahim yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga. Saking tidak terhingganya kenikmatan dari Allah, andaikan saja ranting pohon dijadikan penaknya, air lautan dijadikan tintanya, bahkan ditambah dengan 7 lautan, niscaya tidak akan cukup untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Alhamdulillah, karena Rahman Rahimnya kita semuanya bisa hadir di majelis yang diberkahi Allah, majelis yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan ibadah fardu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita laksanakan mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya shalawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabiyana wa Habibana, Nabi terpilih, Rasul terunggul, Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, sampai dengan kepada kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan semua perintah Allah melalui sunnah-sunnah beliau, dengan harapan semoga nanti kita di yaumil akhir mendapat pertolongan dan syafaat dari beliau untuk sama-sama masuk surganya Allah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini izinkanlah khotib berwasiat untuk para jamaah sekalian yang pada umumnya, untuk diri khotib pribadi khususnya. Marilah kita menjaga dan merawat ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Karena memelihara dan merawat iman dan takwa kita hanya dengan 2 cara, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu sifatnya dinamis, kadang naik, kadang turun. Naik ketika kita takwa dan taat kepada Allah, turun ketika kita melakukan maksiat. Jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Syawal, bahkan sudah akhir mungkin bulan Syawal. Kalau kita menghitung dari Ramadan sudah hampir sebulan kita meninggal Ramadan. Bagi khotib cerita tentang amalan Ramadan
tunggu tetap menarik untuk disampaikan. Bagaimana kita di bulan kita balik lagi ke belakang, kita mendapatkan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintahnya wajib. Jadi kalau wajib harus dilaksanakan berapa pahala, ditinggalkan berdosa. Kehadiran bulan Ramadan tidak hanya sebagai bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan amalan, bulan yang diampuni dosa, bulan yang dikabulkan doa-doanya, bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia, tetapi lebih kepada madrasatul hayat atau sekolah kehidupan, dengan harapan selepas Ramadan menjadi terbiasa dengan hal-hal yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dan tetap lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, dalam arti semua ibadah yang dijalankan di bulan Ramadan memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari pada bulan-bulan pasca Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, kondisi umat setelah Ramadan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang ketika Ramadan giat beribadah, dan setelah Ramadan pun dia tetap giat beribadah, bahkan lebih meningkat. Karena Syawal mempunyai arti meningkat, peningkatan setelah Ramadan. Jadi baik wajib maupun sunnah yang dilaksanakan pada Ramadan, dia akan lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, termasuk di Syawal ini. Kalau di bulan Ramadan sholatnya selalu berjamaah di masjid, maka di bulan Syawal pun atau bulan-bulan berikutnya pun dia akan selalu sholat berjamaah di masjid. Karena dia yakin atas jaminan Rasulullah SAW bahwa masjid adalah yang akan ada di surganya Allah kelak di akhirat nanti. Sehingga mari kita manfaatkan Masjid Al-Hikmah yang megah ini, yang menjadi kebanggaan warga Babakan. Jangan disia-siakan. Mari kita berjamaah sehingga nanti di akhirat nanti masjid ini akan memanggil-manggil orang-orang yang selalu berjamaah, di Masjid Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan nanti seluruh warga Babakan menjadi penumpang Al-Hikmah ini menuju surganya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau di bulan Ramadan orang ini selalu menjaga tadarusnya, membaca Al-Qur'annya, maka setelah Ramadan pun dia akan selalu menjaga membaca Al-Qur'annya. Karena hakikatnya dia merasa sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, istiqomah. Dan orang yang istiqomah membaca Al-Qur'an salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Jadi orang yang istiqomah membaca Al-Qur'an salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan orang ini selalu menjaga mulutnya dari bicara yang baik-baik, tidak bicara aib orang, menggunjing, gibah, menghina, marah-marah, tidak menduga-duga jelek atas perbuatan baik orang, bahkan fitnah dan menyebarluaskan hoak. Di zaman sekarang ada hoak, kadang-kadang disebarluaskan melalui media sosial. Di bulan setelah Ramadan mulutnya tetap berjaga
dengan baik, apalagi kita sebagai orang tua atau juga para tokoh panutan tentunya bagi kaum muda dan anak-anak kita, masa depan kita. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan baik atau diam. Jadi lebih baik diam kalau kita akan malah menyampaikan pembicaraan yang tidak baik. Begitu juga dengan sedekahnya. Selama Ramadan dan setelah Ramadan tetap dilanjutkan, karena dia yakin dengan bersedekah dapat menyelamatkan dari siksa api neraka. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir biji kurma, karena untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Begitu juga dengan silaturahminya, tetap dia dilakukan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Maka dengan itu orang ini senantiasa menjaga silaturahmi dengan tidak pandang bulu, baik kepada tokoh, baik kepada pejabat, baik kepada masyarakat biasa, tidak pandang bulu, kepada si kaya, kepada si miskin, dia selalu bersilaturahmi. Bahkan mungkin mengunjunginya dengan bersalam-salaman, dengan meminta maaf, saling maaf-memaafkan. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri di bulan Ramadan dengan keimanannya sehingga mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa zakara asma rabbi fasala, dan senantiasa mengingat Allah dengan salatnya. Quran surat Al-Alaq atau surat ke-87 ayat 14 dan 15. Orang-orang inilah yang puasanya makbul dan dikabul doa-doanya, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. Karena mereka yakin bahwa Tuhan di bulan Ramadan dan Tuhan setelah Ramadan adalah Tuhan yang sama, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Golongan yang kedua yaitu orang yang ketika di bulan Ramadan yang tadinya suka berbuat maksiat menjadi giat beribadah, baik wajib maupun sunnah, beramal soleh, bersilaturahmi, maka di bulan setelah Ramadan orang ini kembali ke laptop ibadahnya menjadi biasa-biasa lagi. Bahkan orang ini kembali melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang ketiga itu orang yang sebelum Ramadan, saat Ramadan dan pasca Ramadan tetap saja seperti itu, tidak melakukan ibadah. Bahkan ketika berpuasa dia tidak ragu-ragu lagi, tidak malu-malu lagi makan minum seperti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Padahal ada seorang anak majusi yang ketika makan minum seenaknya ditegur oleh orang tuanya untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Yang ini juga golongan ini naudzubillah min dzalik. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah singkat ini, mari kita introspeksi diri. Berada di golongan manakah kita? Kalau saja merasa berada pada golongan kedua dan ketiga, khotib hanya bisa mengingatkan, termasuk untuk diri khotib pribadi, bahwa perjalanan menuju kubur tidak pernah libur. Ingat, jangan terlena dengan umur yang masih muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Dan jangan tertipu oleh badan yang sehat dan kuat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Untuk itu selama masih ada umur, mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, dan jangan dinanti-nanti takut keburu mati. Jangan diundur-undur takut keburu dikubur, dan jangan di kapan-kapan takut keburu dikapani. Saat ini kita masih di atas tanah, entah esok, lusa,
pekan depan, bulan depan, tahun depan, pasti kita akan berada di atas tanah. Karena umur kita ibarat es batu, digunakan atau tidak digunakan tetap akan mencair. Dan umur kita, ajal kita, mati kita, kapan, di mana, sedang apa, semuanya sudah tertulis dan dalam rencana Allah. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Terakhir, mudah-mudahan kita semua hadirin jemaah Jumat khususnya dan umumnya warga lingkungan Babakan, bahkan Kelurahan Cigadung, termasuk golongan orang-orang yang pertama, yaitu orang yang berhasil menempat diri di bulan Ramadan dengan tetap giat beribadah dan beramal soleh saat Ramadan dan setelah Ramadan, sehingga Allah SWT mempertemukan lagi kita pada bulan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat dan senantiasa istiqomah menjaga keimanan juga ketaatan kepada Allah SWT, serta membawa kebaikan sosial yang lebih baik lagi di dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, terima kasih bulan Ramadan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berharap agar semua puasa, sholat dan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh-Mu ya Allah. Dan Engkau menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang terbaik. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Syawal ini dan tambahkanlah pahala kepada kami. Maafkanlah dosa dan kesalahan kami dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang terbaik dalam segala hal. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wa ihsani wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu lima kiri ya'idukum wa lidallahu akbar. Aqimis shalah.